Smoke nag-load, nag-talk, nag-choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, nag-coke, nag-broke, kasi hindi ka nag-behave. Pag nag-smoke, nag-load, nag-talk, Hai guys, ketemu lagi dengan gua Robi. Hari ini ada narasumber yang kebetulan nasabah saya juga, yang kebetulan kemarin baru keluar dari rumah sakit karena usus buntu. Nah, kita mau interview, nanya pengalaman dia pakai asuransi Prudensia. Nah, kok mau nanya nih, Iya. gimana pengalamannya Koko punya asuransi dan nggak punya asuransi dulunya? Nah, kalau boleh tahu nih kok pertama kali Koko punya asuransi itu tahun berapa kok? Saya tuh punya asuransi mungkin kurang lebih di tahun 2002 ya. Tahun 2002 itu saya mulai masuk asuransi. Terus dengan berjalannya waktu, eh, saya mengupgrade ya. Upgrade ke ya. Black Card ya. Ya, Yang sesuai tagihannya. ya sesuai Iya. dengan tagihan itu saya upgrade Black Card kalau nggak salah di tahun 2020 ya. 2020. 2020. Nah, terus Iya. setelah saya mendapatkan Black Card, Eh, berjalannya waktu, saya mendapatkan apa ya? Mungkin boleh kata musibah ya. Musibah tahun 2023 itu bulannya bulan berapa sih agak lupa ya. Mungkin 6 bulan yang lalu lah ya. Ya. 6 bulan yang lalu itu saya kena namanya hemoroid ya. Oh, nah sebelum kita bicara sampai Koko pertama kali kena musibah hemoroid, nah pertanyaan selanjutnya nih kok. Koko waktu pertama kali bikin sampai ke upgrade pernah klaim nggak sebelumnya? Saya belum pernah ngeklaim ya. Belum pernah ya. Nah, jadi saya masih belum tahu manfaatnya apa. Oh, oke. Iya. Tapi apa yang membuat Koko waktu itu aware untuk bikin asuransi? Karena kan jujur nih, di saat ini maupun di zaman dulu, Iya. orang dengar asuransi aja Iya. kayaknya rada-rada anti banget gitu. Iya, iya. Nah, kenapa Koko bisa kepikiran untuk beli asuransi kok waktu itu? Karena saya berpikir gini, setiap manusia itu kan pasti ada sakitnya. Betul. Nah, sakit itu dari tahun ke tahun itu biayanya yang saya tahu nggak makin murah. Iya. Ada makin mahal. Mhm. Berapapun biaya, berapapun pendapatan kita, Ya. itu bisa habis sehari aja kalau kita sakit. Iya. Jadi Oke. saya pikir saya beli polis asuransi. Jadi saya beli polis asuransi itu tujuan saya tuh tidak buat invest, tapi buat Oke. menginvest diri saya. Kalau saya ada apa-apa, ada loh yang mengcover. Wah, keren, Ya, karena saya tahu bahwa saya suatu saat pasti sakit. Oke. Walaupun saya nggak mau, tapi pasti sakit. Tapi pada saya sakit, yang saya tidak mau, saya hanya perlu khawatir penyakit saya. Ya, Biayanya betul. saya udah nggak perlu khawatir lagi, Wah, keren, karena keren, sudah di keren. cover sama asuransi. Oke. Itu sih tujuan saya. Keren, keren. Nah, kok kita kan tahu tahun 2020 itu COVID. Iya. Nah, kok malah bisa untuk upgrade? Karena di saat itu kan orang lockdown, cari uang juga susah. Apa yang Koko kepikiran sampai Koko di tahun 2020 Koko mau upgrade? Justru saya lihat karena masa-masa itu susah, cari uang susah. Kalau saya tidak upgrade, berarti nanti biaya rumah sakit akan lebih mahal lagi, dan saya bagaimana saya menutupi kekurangan saya kalau saya tidak upgrade. Jadi saya pikir saya perlu upgrade pada saat memang situasinya susah. Wah, keren, keren. Karena saya tahu Oke, kalau situasinya susah, saya kan nggak bisa mencari uang. Nah, terus kalau saya kena ya penyakit, saya akan kepukul 2 kali. Wah, bener Gitu, banget, ya. bener banget. Jadi bener saya banget. pikir sebenarnya pada saat kita sulit, malah adalah saatnya kita memikirkan untuk asuransi. Wah, keren, keren, Gitu. keren. Jadi Oke. keputusan saya. Nah, dari 2020 sampai 2023, Koko ada klaim nggak? Pernah ada klaim nggak? Dari semenjak saya upgrade sampai 2023 itu saya belum pernah ada klaim. Oh, oke. Di 2022 ya nggak ada Oh klaim iya, ya? iya, di tahun 2022 saya Oke. tidak ada klaim. Nah, tadi terus Koko bilang tadi ada klaim di tahun 2023 berarti ya, Iya. 6 bulan lalu ya. 6 bulan lalu. Itu apa kok, hemoroid ya? Hemoroid ya. Nah, ya. Koko bisa cerita sedikit nggak? Maksudnya
awalnya nyangka nggak bisa kena hemoroid sampai akhirnya dioperasi dan akhirnya klaim juga? Oh, ya kalau penyakit nggak ada yang bisa sangka ya itu kapan ada ya. Jadi kalau Ya. ditanya kenapa saya kena hemoroid atau bahasa gampangnya ambeien ya, Ya, saya juga betul. nggak tahu. Mungkin Ya. faktor umur ya, faktor umur. Oke. Jadi menurut saya Oke. semakin kita berumur, kalau ada rezeki, Mhm. ya asuransi itu yang paling harus kita dahulukan. Hmm. Karena Oke. sejalan dengan umur, sejalan juga kan dengan resiko penyakit. Iya, betul. Jadi pada saat betul. itu kalau ditanya kenapa saya kena, ya saya mungkin pola hidup ya. Pola Hmm. hidup, Oke. terus saya kena hemoroid Ya. Ya. di 2023 mungkin 6 bulan yang lalu. Ya, 6 bulan lalu berarti kurang lebih bulan Mei lah ya. Ya bulan Sekarang Mei ya. bulan 10, 6 bulan 4 April lah ya, Iya, April iya, Mei iya, gitu lah ya iya. kurang lebih. April Mei Heeh. saya didiagnosa Hmm. saya kena hemoroid dan harus dioperasi gitu. Tingkatannya berapa sampai harus diputuskan operasi? Saya ini kan kalau tipenya kalau perlu sakit dulu banget baru saya ke dokter. Oh. Jadi Oke. pada saat saya sudah ke dokter, dokter kalau nggak salah udah memvonis saya dalam tingkatan hemoroid ya, itu udah stadium 3. Oh. Sudah Oke. stadium 3 dan nggak ada tindakannya hanya operasi. Oke. Oke. Jadi pilihannya hanya operasi. Oke. Oke. Nah, begitu. Oke. Nah, jadi waktu itu sudah dioperasi. Ya. Terus sudah itu setelah operasi apa nih kok yang Koko rasakan? Maksudnya pengalaman apa yang bisa Koko ceritain nih buat penonton kita nih? Oh, saya karena saya belum pernah ngeklaim, jadi kan Ya. saya tidak tahu tuh. Ya. Jadi kan banyak isu-isu di luar kalau ngeklaim asuransi itu Betul. susah, Betul. terus dipersulit. Iya. Nah, Iya. saya nggak tahu case di luar, tapi kalau Iya. case di pribadi saya Iya. melihat bahwa isu di luar tidak terjadi di saya. Hmm. Karena saya melihat saya begitu mudahnya saya mengklaim. Oke. Sangat mudah. Sangat mudah ya. Sangat mudah banget. Jadi Oke, saya hanya oke. ke dokter, terus dokter Periksa. untuk periksa Hmm. dan harus mengambilkan tindakan operasi. Ya. Setelah itu ya saya langsung dioperasi dan itu klaim saya estafet aja. Oh, oke. Jadi kalau Oke. dibilang ada kesulitan nggak, saya sampai saat ini tidak menemukan kesulitan untuk ngeklaim Oke. asuransi Oke. di Prudent. Oke. Oke. Nah, terus Prudent kan ada manfaat namanya biaya pendamping tuh. Oh iya. Nah, iya. itu keluarga gimana kok? Wah, Happy itu nggak? sangat membantu ya. Soalnya kan karena kalau biasa keluarga datang kan akan jaga kita seharian tuh. Iya, betul, betul. Sebenarnya itu adalah bonus dari Prudent yang saya nggak pernah duga. Kenapa? Oke. Karena kan yang saya tahu yang dibiayai Prudent adalah orang yang sakit. Betul. Saya Betul. juga kaget Betul. loh. Tiba-tiba kok ada biaya membuat orang yang menjaga saya juga. Saya dapat manfaat itu. Menurut saya sih itu satu bonus yang nggak pernah saya tahu ya. Iya, iya. Gitu. Iya, Jadi iya, ya saya mau bilang terima kasih banget. Jadi saya benar-benar tidak keluar uang sepersen pun, yang sakit sama yang merawat saya pun tidak perlu keluar duit. Karena mendapatkan manfaat dari biaya pendamping yang sebesar 600.000. 600. Itu buat Oke. saya udah besar banget 600.000 itu. 600.000 itu per hari ya? Per hari. Per hari Iya. ya? Per Nah, hari. kalau boleh tahu berapa hari waktu di operasi hemoroid itu? Operasi hemoroid kalau nggak salah saya kurang lebih adalah ya, kurang lebih ya, saya Ya. nggak lupa, adalah seminggu ya. Seminggu. Iya. Wow. Iya. Berarti kalau biaya pendamping 600, berarti kurang lebih 4.900.000-an ya? 4.900.000-an. Wah. Iya, itu sih kalau buat bisnis kita udah cuan lah. Oke, oke. Nah, terus setelah itu keluar dari rumah sakit, Iya. ada kontrol lagi nggak? Saya ada kontrol rawat jalan yang namanya ya. Itu oke lah. saya ada kontrol jalan kalau nggak salah 2 atau 3 kali deh, saya lupa deh. Dan itu juga semua tercover Tercover ya? tercover semua. Oke. Jadi boleh dikatakan untuk kasus yang hemoroid ini
saya tidak mengeluarkan uang sepersen pun karena semua biaya dari A sampai Z itu sudah tercover. Plus saya mendapatkan bonus dengan biaya pendamping yang 600.000 itu. Jadi menurut saya tidak mendapatkan kesulitan sama sekali. Oke. Good. Nah, terus selanjutnya nih kok, setelah hemoroid, Iya. ini kan 6 bulan berikut, berarti baru keluar 2 hari kemarin ya berarti ya? Iya, itu saya ya setelah saya mendapatkan apa ya? Mungkin saya sebut aja sakit lah ya. Iya. Sakit hemoroid itu. Setelah saya sembuh beberapa bulan kemudian, mungkin 3 atau 4 bulan ya. Mungkin ya sekitar 4 bulanan. Saya itu ada sakit di perut di sebelah kanan. Perut sebelah kanan. Oke. Terus saya cek ke dokter di rumah sakit yang sama waktu saya operasi. Dan saya kembali divonis bahwa saya kena usus buntu. Kena usus buntu, dan pada hari itu juga saya harus melakukan tindakan operasi. Oke. Dan, tapi sebelum diputuskan operasi, apa gejalanya sampai Koko merasa ini kayaknya udah harus ke rumah sakit nih? Jadi apa ciri-cirinya yang Koko alami? Ciri-cirinya itu ya seminggu sebelum saya dioperasi tuh udah ada gejala sih. Cuma gejalanya saya anggap mungkin biasa karena saya kan punya asam lambung. Jadi saya diemin, tapi makin hari saya perut saya kembung. Terus saya makan dikit aja sudah kenyang. Terus nyeri perut di sebelah kanan saya makin hari makin nyeri. Makin nyeri. Puncaknya pada saat saya kalau jalannya sudah sakit. Nah, pada saat saya jalan sudah sakit, saya memutuskan untuk periksa ke dokter. Ada demam atau muntah? Demam enggak, muntah enggak sih, cuma mual aja ya. Mual. Iya. Mual aja. Sampai akhirnya ke dokter. Dan akhirnya ketahuan. Terus divonis untuk harus langsung tindakan. Langsung hari itu juga tindakan. Untuk operasi. Dan kemudian seperti yang saya ceritakan pengalaman saya yang awal, pada saat dokter menyuruh saya mengambil tindakan operasi, saya juga mendapatkan kemudahan seperti yang awal. Jadi saya sepertinya yang namanya klaim itu nggak ada susah-susahnya ya. Jadi sangat mudah lah. Sebagai saya orang awam yang nggak ngerti apa-apa, ya sebenarnya sangat mudah lah untuk mengklaim asuransi Prudent ini. Nah, Koko sendiri terpengaruh nggak sih sama berita di luar bahwa Prudential punya kasus yang nasabahnya beginilah, nggak di cover lah, apa dan segala macam. Nah, Koko apa yang tanggapan Koko dan apa responnya Koko waktu tahu berita Prudential nggak bayar klaim? Kalau berita-berita di luar kan saya kan juga nggak tahu ya. Itu kan pasti ada sebab dan akibat. Kenapa mereka tidak dibayar klaimnya? Mungkin ada sebab yang kita nggak bisa tahu itu apa. Cuma yang saya tahu di kasus saya pribadi, bahwa saya mengklaim asuransi khususnya Prudent segampang membalik tangan kok. Jadi kalau saya pikir kalau orang lain sampai ada kasus, mungkin harus dilihat apakah memang dari Prudentnya atau memang dari sisi mungkin dokumen. Saya kan nggak tahu ya kasus orang itu ya, apa dokumen yang kurang lengkap atau apa, saya nggak tahu. Tapi kalau case-nya saya sangat mudah kok, nggak ada masalah. Nah, terus apa namanya, di operasi usus buntu ini berapa hari nih kok? Saya dioperasi usus buntu sampai saya keluar dari rumah sakit. Itu 6 harian. 6 harian. 6 hari. 6 hari. Lumayan juga tuh kok ada biaya penampungan. Iya, itu tetap ada, dan saya juga ada lagi ya. Ada juga. Iya. Ada nah, juga. Terus kalau boleh tahu nih kok, untuk total biaya asuransi waktu hemoroid nih kok, Koko kena berapa totalnya? Biaya dari rumah sakitnya ya? Iya, totalnya. Itu kurang lebih 85 juta. Kurang lebih ya. Kurang enggak lebih mungkin.
Oh, Ya, oke, 85 oke. juta ya. Ya, oke. Nah, kalau yang sekarang Kalau yang sekarang itu usus buntu usus buntu itu 100 juta lebih. 100 juta lebih. 100 juta lebih hanya untuk operasi usus buntu. Berarti dalam 1 tahun 1 tahun ya, sudah 2 kali 2 operasi, kali operasi. total nilainya 180 sekian juta. Iya, ya kalau sama uang pendamping apa semua 200 juta mungkin ada ya. Gitu. Itu belum sama kontrol, Belum belum sama sama kontrol. di luar Iya, kontrol. itu baru Wah, biaya tindakannya aja. tindakan dan dirawat sampai Iya, sembuh, iya, keluar itu iya, segitu. iya. Wow. Nah, kira-kira Koko punya pesan-pesan apa nih buat teman-teman yang belum punya asuransi, yang saat ini Koko merasakan manfaat dari asuransi? Iya. Saya pikir ini semua masalah mindset ya. Ya, Kalau kita asuransi tujuannya buat invest, saya mm-mm. rasa bukan tempatnya. Oke. Tapi kalau kita membeli polis asuransi untuk Mm-mm. memindahkan resiko kita kepada pihak ketiga yang dimana ini prudent, menurut saya ini Mm-mm. adalah langkah yang bagus dan harus dilakukan. Mm-mm. Karena Oke. setiap manusia pasti sakit. Oke. Walaupun kita nggak mau sakit. Ya, Bukan betul. berarti kalau kita punya asuransi kan kita mau sakit. Ya, Enggak. betul. Kita mau bayar berapapun, kita nggak mau sakit. Mm-mm. Tapi kalau kita sakit dan kita pasti sakit, kita nggak butuh khawatir. Oke. Karena kita mau punya uang sebanyak berapapun, kalau yang namanya sakit, itu bisa habis semuanya. Oke. Jadi kalau saya pikir, ngapain saya kerja capek-capek, saya kumpulin bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun ya, Iya. saya kumpulin, Iya. akhirnya habis hanya untuk biaya saya sakit. Hmm. Itu pun kalau saya sembuh. Ya. Tapi dengan saya membayar asuransi yang tiap bulan, dengan kemampuan saya rasa ini adalah yang pilihan terbaik dalam hidup saya, bahwa saya punya asuransi. Dan asuransi itu yang saya pilih kebetulan adalah asuransi yang saya rasakan, manfaatnya saya rasakan, terus saya ngeklaimnya tidak ada nggak ada sulit sama sekali. Jadi saya rasa saya pilih asuransi yang tepat buat saya, itu asuransi prudensial. Wah, keren. Oke, boleh tanya nih, Iya. keluarga Koko udah pakai semua Udah, asuransi? sudah. Oke. Jadi dari istri, dari anak-anak saya sudah, Oke. saya sudah siapkan. Mhm. Karena menurut saya asuransi itu pokoknya penting deh, percaya deh, Oke, siap. percaya itu penting banget. Ya, Karena oke. saya ngerasain manfaatnya. Ya. Gitu. Nah, Koko nanti berarti kan ini baru keluar, berarti Iya. akan ada lagi kembali kontrol untuk ke dokter ya, berarti ya. Ada. Dan mungkin kontrol minggu depan kali ya. Iya. Nah, dari serangkaian Koko selama ini punya asuransi, berarti kan tadi Koko bilang dari tahun 2002, hari ini kan 2023, berarti kan kurang lebih hampir 11 tahun ya. Iya. 11 tahun. Nah, Koko kan baru klaim di tahun 2023. Nah, ini pertanyaan umum buat para nasabah nih, gue rugi dong, gue udah bayar sekian tahun nggak pernah sakit. Iya. Nah, sebelum Koko klaim di tahun 2023, pernah nggak sih Koko berpikir hal yang sama, gue rugi nih, beli asuransi 10 tahun nggak pernah klaim. Kalau 2002, Iya. berarti 20 tahun loh kok. Iya. Iya kan? Iya. 20 tahun loh, Iya. bukan 11 tahun, 21 tahun berarti. Iya. Nah, selama 20 tahun Koko beli asuransi, ada nggak sih mikir, aduh gue rugi nih beli asuransi? Iya, seperti saya ngomong, pada saat saya memutuskan untuk beli asuransi, itu Iya. kan bukan invest. Ya, Saya beli resiko. Betul. Nah, pada saat saya beli resiko, apakah saya kepengen saya sakit? Saya mungkin kalau saya disuruh pilih, saya akan bayar asuransi seumur hidup. Kalau bisa seumur hidup juga saya nggak mau sakit. Betul. Kan begitu. Betul. Karena ini buat invest. Iya. Karena menurut saya gini, mobil aja saya asuransi. Yes. Mobil loh. Berapa sih harganya mobil yang termahal deh? Iya. Sekarang mobil yang termahal diganti sama kesehatan saya. Saya nggak mau. Padahal mobil saya asuransi. Iya. Masa mobil saya asuransi?
Iya, Diri iya, saya enggak. iya, Pada iya, saat saya iya, punya asuransi mobil, apakah saya pakainya ugal-ugalan iya, supaya saya bisa masuk ke bengkel itu mobil? Kan iya. polanya kan pola cara pikirnya bukan seperti itu. Hmm, Tapi oke. yang namanya kejadian, yang namanya musibah tidak ada yang tahu. Hmm, Ini syukur-syukur aja saya habis dalam 2023 ini 200 juta. Yang menurut saya juga betul. udah besar loh. Iya, iya, Dengan iya, dengan penghasilan saya ini 200 iya, juta sudah besar. iya, Tapi kembali lagi, kalau andai kata ini untung 200 juta, Hmm, kalau saya 2M, iya, 3M, betul. 4M, jadi Iya, buat saya iya, mindset iya. saya bayar asuransi rugi karena mindsetnya invest. Hmm, Tapi kalau betul. mindsetnya adalah saya membeli resiko, harusnya kita semakin sehat semakin bagus ya. Hmm, Justru semakin kita sehat, semakin kita punya rezeki, semakin top up lah itu asuransi. Karena hmm, semakin hari biaya rumah sakit nggak makin murah, makin yes, mahal. yes, Ya, betul, betul, jadi betul. semua tergantung mindset ya. Iya, Jadi kalau iya, iya. asuransi dianggap sebagai investasi, ya mungkin dia akan hitung ruginya. Hmm, Tapi apakah mau hari ini masuk asuransi terus besok sakit kan nggak ada yang mau betul, betul. gitu. Tapi Benar. saya hanya menggarisbawahi bahwa setiap manusia pasti sakit kok. Iya, iya, Pasti sakit artinya pasti butuh asuransi. iya, Cuma betul, kapan betul. dipakainya? Ya kalau bisa jangan dipakai kan begitu. Iya, Nah, tapi kan nggak mungkin nggak dipakai. iya, iya, Nah, pada iya. saat kita pakai, kita hitung-hitungan, wah, cuma let's say 20 juta. Berarti kan kalau 20 juta penyakitnya ringan, ya terima kasih dong, sakitnya Iya, ringan. iya, Kalau sakit iya, udah miliaran udah ngeri, antara iya, hidup dan mati loh itu loh. betul, Nah, betul, jadi betul. ya cuma masalah mindset aja ya. Hmm, Mindset. Jadi kalau oke. mindsetnya memindahkan resiko kepada pihak ketiga, jadi kita tidak berpikir bahwa ini untung dan rugi. Yang pasti Hmm, untung kok pada saat kita memakai iya, atau klaim gitu mengklaim ya. itu dan saya pastikan kok pasti ngeklaim kok, cuma nggak tahu Hmm, kapan iya, iya, gitu aja iya, pasti iya, keklaim iya, kok, iya, cuma nggak tahu iya, kapan iya, iya. gitu. Oke, oke. Kok, thank you banget nih Iya. udah mau sharing. Hmm. Saya juga tahu nggak semua nasabah mau sharing tentang penyakitnya, Iya. juga mau sharing tentang klaim asuransi Iya. gitu. Nah, ini thank you banget Koko udah mau Iya. datang, udah mau sharing. Nah, buat teman-teman dengar, asuransi itu bukan untuk untung atau rugi, tapi untuk menjaga kita supaya pada saat kita terjadi resiko, kita tidak dalam keuangan kita tetap terjaga. Nah, so teman-teman, wise untuk memilih asuransi, wise untuk memilih sesuai yang kebutuhan kalian masing-masing, karena asuransi itu untuk menjaga keluarga dan juga keuangan kalian. Iya. Oke guys, thank you banget buat Ko Johan. Iya, terima kasih. Thank you banget. Satu lagi saya mau Iya, tambahin, boleh. saya mau bilang bahwa asuransi Pruden ya, Ya. itu untuk saya ya, Ya. pribadi itu adalah asuransi yang terbaik Ya. ya, karena saya menjalani ya itu Oke. ya, Jadi klaim semua lancar, mudah. tidak ada kendala, Iya. dan juga memang agentnya pun responsif Iya, ya, artinya sangat, membantu iya. juga Iya. gitu. Nah teman-teman, kita nggak bilang asuransi lain jelek, tidak. Tapi kebetulan pengalaman Ko Johan memang pakai asuransi prudensial. So teman-teman bijaklah untuk memilih asuransi yang terbaik buat teman-teman ya. Iya. Oke guys, kita akan Ya. ketemu lagi di next kontennya. Buat teman-teman yang suka, tolong di subscribe, like juga bisa di share. Thank you ya guys. Bye bye. Thank you Ko. Ya.